Halo bro di rumah. Halo. Kembali lagi bersama Gian, Eki RTMG dan Faisal. udah episode ke-4x4. Oh iya. Kali ini kita kedatangan sebuah gengs Geng muda kekuatan yang box banget lah. Pokoknya kalau anak-anak Petal Garut pada tahu lagi digantungin ya. Kayak Mereka lagi banget. tapi sebentar, Gian lihat ada kemarannya ini nih, Kevin Julio ya. Betul nggak sih? Yang dulu kan ada filmnya kalau nggak salah GGS Gang Sariawan. Betul nggak sih? Enggak itu. Cuma kalau sekarang dia lebih sering puasa mungkin ya. Bisa dikit ya. Terus ada kemarannya juga permen seringai ini. Arya. Itu ke Bro Aryan masih saudara atau satu darah atau gimana? Masih ini saudara apa? Kandung. Keren ya. Kita say hi aja langsung ya. KRS. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat. Udah lama ya nggak ketemu nih. Ya. Lagi masa pandemi kayak gini, apalagi kemarin PPKM, susah ya mau ngejadwal, mau pack bareng dan lain-lain. Kemarin kan kita udah sempet ada obrolan mau collab juga sama rapper orang Kadung Mora tuh. Siapa tuh? Wow. Ya, dia nggak recommended banget. Tapi ada saatnya nanti pada waktu bakal jadi juga ya. Oh iya, KRS sendiri itu artinya apa sih definisinya? Kalau dibilang arti sih sebenarnya KRSS nggak ada arti. Emang awal mulanya bikin KRSS tuh emang lihat pertamanya dari bikin fontnya lebih enak, tambah gampang nyebutnya gitu. Emang agak susah kata orang lain, tapi dulu kan emang pernah bikin band ini kan berdua sama ada personel yang dulu. Oh, jadi sebelum personel yang sekarang udah terbentuk Ini personel? ada. Oh, jadi awalnya Bertiga. cuma berdua gitu ya. Bertiga Bertiga. Oh. Terus biar Brablo di rumah juga tahu, kita kenalan dulu tapi dengan gayanya KRSS. Boleh? Dari sebelah kanan dulu atau sebelah dari Kevin Julio dulu aja kayaknya. Ya, silakan. Oke, Brablo. Saya sendiri Iqbal di KRSS. Oh, Iqbal ya, bukan Kevin Julio. Iqbal. Nah, Kevin juga terus. Iqbal. Iqbal sebagai drummer di KRSS. Oke. Saya Lutfi, main gitar di KRS. Saya Ipan dari KRSS sebagai vokal. Saya Diki di basis KRSS. Oke, luar biasa ya kan. Jadi berempat ya. Terus genrenya nih ngambil energi hardcore New York atau misalkan semacam high octane rock itu atau apa si KRS ini? Sebenarnya dari tiap pribadi punya referensi musik yang lumayan agak jauh beda. Jadi awalnya ngambil kesimpulan benang merahnya hardcore, cuman di dalamnya ya udah ekspor tiap pribadi gitu gak ada batasan. Oke, jadi lebih ke benang merahnya hardcore aja. Hardcore New York itu apa? Old school. New York. Kalau musik orang. Luar biasa ya. Terus amunisinya nih, amunisi untuk album atau misalnya untuk ke depan udah banyak kayaknya ya karya-karyanya. Lagi dikumpulin dulu. Lagi dikumpulin dulu ya. Kemarin bukan beberapa tahun sih kalau nggak salah, sekitar 2 tahun yang lalu ya ngeluarin EP ya. Ya, IP. Setahun yang lalu Brablo udah ngeluarin EP yang bertajuk Anathema. Luar biasa. Itu Anathema sendiri totalnya berapa lagu tuh isiannya, materinya? 5 ya. Ya kalau yang Gian tahu ada yang Doktrin sama Satan Army ya, horor ya, Satan Army. Tahu. Iya, Sering dengerin itu. Nah, kalau Sering dengerin. Iya, sering dong tuh. Keren. Kalau misalkan di EP yang sebelumnya yang dulu itu yang Anathema, genrenya belum hardcore, belum pure hardcore. Oke. Jadi Justru lebih ke ada punknya, grindcore-nya, terus ada juga Masih mencari jati diri. masih tapi benang merahnya tetap hardcore New York ya. nah pas mungkin
pas formasi yang sekarang Sekarang. lebih kental gitu, soalnya pas di album Anathema tuh dari si tiap track itu recordingnya beda sama proses kreatifnya beda. Kalau Oke. yang pertama bertiga ditambah Iqbal sama Tadiki, ya keluar 2 lagu yang baru. Oke, terus secara produksi itu biasanya DIY atau ada yang nge-produce gitu? Lebih sendiri sih. Jadi ya DIY aja ya. Di mana tuh bikinnya? Masih di Garut atau studio pribadi atau Masih di Garut, di rumah dulu rumah sih masih. luar biasa ya studio pribadi Bravo. Mantap. Bisa dipromosikan ke Silakan. Bravo di rumah nama studionya gitu. Siapa tahu kan nanti ada yang mau nyoba menjajal Iya. studionya nanti datang langsung Iya, gitu. lebih baik gitu. Ya, Main sana. bisa tolong dipromosikan apa nama studionya? Nama studionya apa? Extend Audio. Extend Studio yang Audio. sangat tidak recommended. Alamat di mana tuh? Alamat Jalan Bratayuda, Sukadana. Dekat apa gitu? Biar Dekat Itu. Indomaret sebelum stopan lah. daerah situlah. Daerah situlah. Kalau mau- Dekat gerbang mau ke Karacepalai lah. Oh, Situ lah. mungkin tadi ada kontak person yang bisa dihubungi. Nah, Ada atau Instagramnya ya. Ada Instagramnya. Instagramnya. Extend Audio. Di sini. Extend Audio. Nah, oh iya, dia mau nanya tadi lupa nanya. Tema lirik dari si Satan Army sama yang Doktrin itu kebanyakan benang merahnya mengangkat isu sosial atau apa misalkan. Lebih ke perlawanan kalau itu. Hmm. Dia ambil temanya secara Kritis gitu ya? lirik. Hmm. Tapi perlawanannya bukan perlawanan yang ya kayak pada umumnya gitu, lebih ke perlawanan terhadap diri sendiri gitu. Kayak misalkan candu diri sendiri, hal-hal apa yang memang perlu dilawan terhadap diri sendiri. Tapi kan tetap artinya perlawanan dalam sisi positif gitu ya. Propagandanya positif untuk diri sendiri. Ya, luar biasa ya. Jadi itu luar biasa, maksudnya kan memuntahkan emosi tapi dengan karya gitu ya. Iya. Ini kan dengan secara regenerasi usianya yang muda-muda ini, pertama yang saya kagumi dan saya salut, mereka sudah menunjukkan jati diri dengan EP. Berarti 2 album kedua sekarang ya. Versi kedua ya. Nah, versi kedua. Ya dengan balik lagi yang tadi, dengan regenerasi seperti ini, teman-teman yang lain juga kalau menurut saya wajib diikutin, karena apapun itu karya itu identitas kalian. Benar nggak? Benar. Betul. Keren. Nah, si Anathema sendiri itu mungkin ada definisi sendiri Oh gitu iya. ya? Atau misalnya Secara filosofinya gitu, kenapa harus Anathema namanya misalkan nggak apa gitu? diambil dari mana gitu influence-nya gitu. Atau karena nice hearing aja gitu. Ini sharing Siapa yang pertama yang ngasih nama itu? Iqbal. Kenapa bang? Jadi dulu teh pencarian katanya Iqbal, tapi iya. pengarahannya saya. Kenapa bang? Kenapa anaknya? Waktu itu sempat cari-cari kosakata itu di bahasa Yunani, emang keren banget tuh. Kalau secara definisi arti itu si Anathema sendiri Anathema tuh lebih ke Laknat ya. laknatan. horor juga ya. Tapi itu terjadi pada tahun lama, tahun lama bukan Sejarah tahun. gitu lah. Itu lebih ke sejarah sih. Awal mulanya diangkat kelaknatan tuh ada bahasa Romawinya itu anathema. Oh. Tahun berapa ya? 1526 ya, yang dibikin itu kan. 1526 itu judulnya. Yang dilakukan. Itu lagu. Terjadi segitu pada 1526 itu. Asik ya. Kelaknatan. Oh iya, terus tolong kasih tahu juga nih Instagramnya kalian sama channel YouTube-nya udah di rumah apa gitu. Biar pada tahu juga. Instagram KRSS-nya KRSS.official. Kalau YouTube-nya sama KRSS.official juga. Jadi disamain ya krss.official. Itu untuk channel YouTube-nya sama Instagramnya juga ya. Instagram juga. Oke, ada nggak sosok atau misalkan teman dari KRSS sendiri yang banyak bantu gitu progresi KRS sampai sekarang ini, itu ada nggak sih? Banyak. Dari Misalnya, awal kan. misalnya siapa yang paling sering gitu, yang treatment kalian, misalkan ngejadwalin untuk tour atau misalkan show atau showcase dan lain-lain. Kalau itu juga ada. Enggak ada. Nah, ada Dari ya? luar semua Pribadi. keputusan presiden kalau Keputusan personil. Oh gitu ya. Terus ada hubungan apa nih dengan Bah Barone?
Bah Baron Holocaust. Oh, Ya, si Aki Baron. Aki. Itu lebih pertemanan sih. Pertemanan aja ya. Oke. banyak hal yang bisa diambil dari Kayak Ciherang juga bisa diambil dari sana. Oh ya, Gian sempat dengar isu yang kedua juga nih. Kan nama studio kalian tadi tuh yang extend itu kan banyak komunitas atau musisi ya pelaku musik lah ya yang sering nongkrong juga di situ. Itu kan ada pergerakan juga akhirnya gitu. Kalian mau bikin semacam kayak movement tapi di musik gitu, si KRS show tapi dibantu sama teman-teman yang lain, betul nggak sih? Iya. Itu seperti apa konsepnya atau misalkan show-nya seperti apa? jadi sebenarnya dari si KRS pribadi banyak temen yang emang main musik, ada yang di luar musik yang kayak artwork, kayak mural gitu, terus yang emang aktif di sosialnya gitu. Nah, gabung karena kita domisili di situ, kebanyakan bukan orang situ kan, bukan malah di situ kan, bukan di studio, yang di studio kan berdua yang nyari itu aja we bikin acara kontribusi ke masyarakat. Jadi lebih ke sosial ya. Lebih ke sosial. Luar biasa lagi. Keren. Terus plan ke depan nih, ada jadwal tour atau misalnya nyiapin single atau EP yang kedua? Ketiga mungkin, ketiga. Kedua. Kedua ya. Lagi garap single sih, single dulu. Tujuannya buat udah EP. pernah dikumpulin untuk buat EP juga ya. Tapi itu amunisinya udah banyak apa? Ditabung masih nabung. Sambil berjalan nabung. Asik ya. Masih dengan genre yang sama tentunya, mungkin Ada beberapa. ada. Kalau ada perubahan sih, ada perubahan. Ada Dari yang kemarin. Oke. Terus kalau teman-teman yang lain nih pengen tahu karya-karya yang kemarin yang tema apa? Anak tema. Nah, itu bisa di sekalian promoin aja, bisa dicari di platform digital atau di mana gitu. Banyak Semua banyak. di semua platform digital Oh, di All Store Digital ya, ya, udah ada. dari Dari iTunes juga ada. iTunes, YouTube, Deezer, Amazon, Bandcamp. Spotify, Deezer, Bandcamp, ya. Joox juga ada, Deezer, oke. Reso juga ada. Nanti Berarti album itu semua. Album Oke. semua ada di sana. Jadi Ada. teman-teman yang pengen tahu karya-karya seni bisa kalian serot ataupun memang kalian nikmati di sana langsung ya. Ya. Kalau di Bandcamp bisa sekalian lihat ada merchandise-nya juga. Tuh, merchandise-nya. merchandise. Tapi kita belum produksi lagi. tapi nanti Kalau ya ada PO boleh. nanti bisa DM Bisa aja ya, DM DM aja, aja langsung ada aja ke IG-nya akun bikin boleh. KRS. Saking kayu nak. Ya, sekali bikin langsung habis ya. Itu biasanya Alhamdulillah. ready stock apa gimana sih biasanya? PO kalau dulu. untuk merchandise? PO PO dulu ya. Pre-order ya. Tapi limit. Tapi ada juga beberapa yang ready juga ada. Cuman nggak banyak. Strateginya keren juga ya. Dibikin limit edition. Aduh, luar biasa lah. Keren pisan. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir nih dari Gian atau mungkin dari Mr. Priwu. Jelas dari tadi kok. Nah, kalau Gian yang pengen Gian tanya ini sih yang terakhir, skena musik metal nih menurut kalian nggak cuma di Garut, maksudnya umum secara global lah di Indonesia misalnya. Itu menurut kalian kansnya maksudnya bakal awet bertahan lama atau gimana sih? Awet sih. Sudut pandang Sudut personal. pandangnya gitu, Gimana? masing-masing. Dari Iqbal atau dari siapa? Silakan. Sudut pandang masing-masing nih gimana nih? Nah, Kalau dari sudut pandang lebih luas lagi sih, yang pasti nggak bakal sampai mati ya. Kalau misalkan sekian underground tetap bakal ada. Apalagi kalau sekarang banyak apa sih? Pemudanya emang banyak yang jago gitu ya kalau misalkan. Aduh, Iya, musiknya, musikalitasnya iya, ya. main musiknya udah dan gitu kan kalau lihat dari global gitu, dari luar. Makanya nggak hanya di apa sih, nggak di skena di luar underground, yang di underground juga pun ada gitu. Banyak yang jago main musik sekarang, pasti tetap ada. jadi intinya bakal bertahan lah Bakal ya. bertahan pasti. Terus kalau menurut Putri, Sebenarnya kalau sekarang band bakal terus ada, cuman lebih PR-nya konsisten sih kalau menurut saya. Soalnya kan band banyak, ya cuman kan konsistennya terus
waktunya juga kadang si hasrat main musiknya masih gede ya, tapi karena keterbatasan waktu buat ketemu sama rekan yang lainnya gitu. Jadi intinya lebih ke konsistensinya ya, sama prioritasnya. Jadi harus fokus ya, biar tetap eksis. Masih banyak lah band-band di Garut gitu, band-band yang bagus secara musikalitas. Mungkin si KRS lebih punya waktu banyak buat ngumpul gitu jadi Itu kan suatu momen yang mahal juga, masih bisa pada kumpul. Beda kalau kayak Gian sama Mr. Kriwil kan udah pada bapak-bapak kayak gini. Agak terbatas ya waktunya. Kita mah sudah ada yang sudah like dijual. Tapi nggak apa-apa kan, kita bantu-bantu up juga ya teman-teman musisi. Jadi kita mah lebih apa ya? Lebih asik kita di belakang layar. Ketika memang ada kepuasan tersendiri yang nggak disebut dengan nilai dari segi seni, itu kita. Jadi selama ini yang saya pribadi saya rasa ketika memang kita mau istilah mendirect atau mau support di belakang layar, itu ada nilai-nilai yang memang mungkin belum terasa sama orang-orang yang bisa di depan layar. Itu Belum jawab nih. Belum nih. Lagi gimana ya? Sudut pandangnya gimana nih? Ya, Kalau sudut kita- pandangnya mah hampir sama sih kayak Lupi. Sudut pandang underground sekarang mah lebih enak sih. Yang satu lebih enaknya relasi link-link di luar udah pada ada juga. Terus Gampang terakses lah ya. Gampang terakses, terus regenerasi pun juga makin banyak. Terus ketiganya lebih ya jago, lebih pada jago karena apa? Karena kan sekarang emang udah lebih luas mungkinnya lihat ada di YouTube ataupun iya, apa nge-explore genre lebih gampang juga lah. Luar biasa. Terus pandangan terakhir Pandangan dari gimana Diki. nih? Kalau menurut saya sih metal itu never dies. Never Oke, dies. alasannya? Karena memang dari dulu juga kan karena ketimpangan genre baru memang kayak dulu kan thrash metal sempet turun dulu, terus generasi grunge lagi naik-naiknya kan gitu. Sebenarnya alurnya itu udah emang dari dulu udah kayak gini gitu. Cuman untuk sekarang kita memang gimana caranya nih supaya gak mati gitu, khususnya untuk di Garut gitu, skena di Garut gitu. Gimana caranya ya intinya tidak ada alasan untuk berkarya gitu. Meskipun pandemi kayak gini ya intinya terus kita terus gimana caranya kita harus berkarya gitu agar si regenerasi juga melek gitu. Oh ternyata gitu. apa namanya yang di atas kita juga Jadi PPKM nggak ngaruh ya, nggak ngaruh, untuk berkarya, nggak ngaruh. bukan alasan. Asik. Bukan alasan luar biasa. buat berhenti Nah, berkarya berkarya. juga bisa. Nah, Bro di rumah, terutama regenerasi ya, pokoknya harus jadi apa ya, bisa dibilang si teman-teman KS ini salah satu bisa dibilang influence juga ya, karena karya Goks juga kan. Ya. Benar, udah jadi influencer loh untuk anak-anak muda khususnya gitu ya. Nah, pokoknya kita harus saling support aja gitu ya. Musik metal tuh banyak banget ya manfaat sisi positifnya, propagandanya juga positif gitu. Karena dilansir kan bisa memicu adrenalinnya ke hal Kalau karya-karya. bahasa sekarang lebihnya bahasa imunitas. Nah, luar biasa. Oke, terima kasih ya Terima kasih, teman-teman ya, KS. guys. Udah hadir Podcast. di channelnya Ini Bukan Podcast. Semoga kita bisa jumpa lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi di program berikutnya. Dan untuk bro di rumah, terima kasih juga udah tonton channelnya, dukung kita terus supaya acaranya tetap ada. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, untuk teman-teman juga yang ikut hadir. Ada rapper kebanggaan Bang Dizo, ada Mr. Jono juga. Oke. Nanti kita ketemu lagi di Ini Bukan Podcast. Yang pamit. Aisyah pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua perbedaan yang tertuju kepada belakang.